Dan kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia, ada Desi Aritonang di Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada Monica Ondano di Merak, Banten. Kita akan melihat dan juga memantau perkembangan arus balik di Tangerang, Banten dulu, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta bersama Desi Aritonang. Desi, seperti apa kondisinya di sana pada siang hari ini? Ya, selamat siang Lia. Betul sekali, pada hari ini 6 Mei tampaknya cukup menjadi puncak arus balik, salah satu puncak arus balik dari penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Di mana di hari ini diperkirakan jumlah penumpang akan melebihi kedatangannya, melebihi dari data yang terjadi pada kemarin 5 Mei 2022. Saya bisa sampaikan pada H+2 5 Mei 2022 itu total penerbangan yang telah melewati dan keluar masuk di Bandara Suta itu ada sebanyak 927 penerbangan dengan jumlah penumpang secara total 119.000 penumpang. Hal itu mengalami kenaikan dari data H+1 yaitu 4 Mei 2022 yang total penerbangannya sebanyak 817 penerbangan dengan total penumpang 104.900.000 penumpang. Kemudian untuk yang data pada hari ini sendiri yaitu 6 Mei diperkirakan akan ada 151.000 penumpang yang tiba di Bandara Suta. Maksud kami pergerakan 151.000 penumpang yang terdata sampai jam 12 malam nanti, di mana dari 1.005 penerbangan itu kedatangannya akan sebanyak 507 penerbangan, sementara untuk keberangkatannya ada 498 penerbangan. Artinya kedatangan akan lebih banyak dibandingkan dari keberangkatan dari Bandara Suta Cengkareng, Banten. Kemudian untuk Terminal 2 menjadi terminal yang paling sibuk hari ini, Lia, karena data yang kami peroleh akan ada 70.000 penumpang yang lalu lalang di Terminal 2, seperti pada kedatangan akan sebanyak 214 flight maksud kami. Kemudian untuk keberangkatannya ada 217 flight. Kemudian di Terminal 3 maksud kami yang berikutnya ada 55.000 penumpang yang akan warawiri pada hari ini, di mana 181 penerbangan untuk kedatangan dan keberangkatannya 176. Di Terminal 1A seperti saya berada di saat ini, itu akan ada 25.000 penumpang, di mana penerbangannya kedatangan sebanyak 86 flight dan untuk keberangkatannya ada 82 flight. Memang cukup seimbang kalau kita lihat antara kedatangan dengan keberangkatan itu cukup seimbang. Ini artinya banyak juga masyarakat yang melakukan liburan ataupun mudik ke Jakarta. Karena kemarin saya sempat memantau beberapa tempat wisata yang mereka berasal dari Surabaya, berasal dari daerah lain, itu mengaku sangat ingin berwisata ke Jakarta yang dibilang oleh banyak pihak bahwa Jakarta itu lowong. Namun ternyata cukup padat di beberapa titik lokasi wisata maupun di beberapa daerah-daerah kota satelit. Kemudian untuk hari ini rata-rata flight itu ada 13 flight per jamnya dengan on time performance itu sebanyak 92% baik untuk keberangkatan maupun kedatangan. Diharapkan dengan on time performance yang lebih baik lagi agar tidak terjadi delay yang lebih banyak lagi pada hari ini. Kemudian sudah ada 317 penerbangan sampai siang hari ini, Lia, di mana untuk kedatangan itu 108 flight, kemudian untuk keberangkatan 209 flight. Dan juga yang unik dari sampai siang hari ini memang di Terminal 1A itu di keberangkatan maksud kami justru tampak keramaian ada di Terminal 1A keberangkatan dengan maskapai yang hanya satu yaitu Superjet itu sangat sibuk memberangkatkan orang-orang yang dari Bandara Suta ini untuk ke beberapa tujuan seperti ke Balikpapan, Padang, Medan, Yogyakarta, dan Batam. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa banyak juga ternyata orang-orang dari daerah yang melakukan wisata atau liburan ke Jakarta atau mungkin mudik bertemu keluarga yang ada di Jakarta, Lia. Ya baik, seperti yang Anda sampaikan bahwa Jakarta memang seperti yang dirasakan banyak orang tidak sesepi liburan lebaran sebelumnya begitu ya, jadi tetap ramai. Baik, terima kasih Desi. Dari Bandara Soekarno-Hatta kita akan beralih dan melihat bagaimana kondisi di Merak, Banten. Sudah ada Monica Ondano. Monica, seperti apa kondisi di Merak, Banten tempat Anda melaporkan pada siang hari ini?
Ya Lia, untuk di Pelabuhan Merak Banten khususnya sudah mulai terlihat untuk pergerakan arus balik di pelabuhan ini, yang mana kalau dari data yang kami himpun juga dari pihak ASDP sendiri, untuk penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak sudah berangsur naik sejak tanggal 3 Mei kemarin, dan puncaknya di tanggal 5 Mei kemarin ada 111.000 penumpang yang tiba di Merak. Angka ini sudah berangsur-angsur naik dari hari-hari sebelumnya yang ada di kisaran antara 20.000, 39.000, dan 68.000. Sementara juga untuk penumpang yang berangkat dari Pelabuhan Merak hingga kemarin di tanggal 5 Mei ada di kisaran 41.000 Lia. Dan sekarang Lia, saya berada di daerah atau jalan simpang antara Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah, dan juga di depan entrance atau gate masuk ke Tol Merak. Ini menjadi salah satu jalur masuk dan keluar juga dari area Pelabuhan Merak, yang mana ini menjadi salah satu jalur yang harus diantisipasi agar tidak terjadi kepadatan. Lalu seperti apa skema dari pihak kepolisian dan juga Dirlantas untuk mengatasi atau mengantisipasi kepadatan agar tidak terjadi lagi kepadatan arus lalu lintas seperti yang terjadi sebelum Lebaran atau pada saat arus mudik? Saya akan langsung bertanya kepada Kombes Pol Budi Mulyanto selaku Dirlantas Polda Banten. Selamat siang, Pak Budi. Baik, Pak Budi, langsung saja saya bisa dijelaskan mungkin skema yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan saat arus balik ini? Saya sampaikan bahwa terkait dengan di Merak ini tentunya kita tahu ada perpindahan dua moda transportasi, yaitu dari darat ke transportasi laut, dan itu memerlukan proses. Berdasarkan data selama 1 kali 24 jam kurang lebih ada 20.000 kendaraan sampai dengan sekarang yang datang dari Merak menuju ke Jakarta, dan 8.000 diantaranya sudah melewati gerbang tol Cikupa. Sebaliknya dari saudara-saudara kita yang dari Sumatera yang melintas ke Merak kurang lebih ada 6.500 atau 7.000 sampai dengan sekarang. Terkait dengan kegiatan-kegiatan dinamika yang ada di sini, tentunya kami mengakselerasi proses turun dan naiknya kendaraan menuju kapal. Diawali tentunya dengan berbagai langkah kontingensi yang sudah kita siapkan dari hijau, kuning, dan merah. Hijau layaknya normal seperti sekarang, bangkitan-bangkitannya. Kuning manakala terjadi antrian pada gerbang exit Merak. Ulangi, gerbang yang ada Pelabuhan Merak. Merah manakala antrian kendaraan sudah pada gerbang exit Merak. Terkait dengan manajemen rekayasa, intinya adalah kami mengatur flow antara distribusi menuju ke kapal dan sebaliknya yang bongkar, tidak ada hambatan sehingga para pemudik dapat memastikan kelancarannya, memastikan kedatangannya sampai dengan tujuan dengan selamat. Kemudian kami sampaikan terkait ilustrasi di jalan tol dan di jalan di arteri, insya Allah tidak ada hambatan yang berarti terkait dengan aktivitas masyarakat. Di tol juga kemudian insya Allah kami jamin sampai dengan sekarang antara gerbang tol dan Merak, insya Allah dengan kecepatan 80 km per jam, 2 jam insya Allah sudah sampai di memasuki gerbang Cikupa. Demikian. Pak Dir, kalau melihat data pun yang tiba di Pelabuhan Merak lebih banyak daripada yang berangkat, tetapi memang berarti fokus dari Dirlantas sendiri tetap two-way traffic ya Pak, yang mengarah ke Merak dan juga keluar dari Merak. Mengapa demikian Pak? Ya, karena kami yang berada di Banten ini arus baliknya ada dua, yaitu saudara-saudara kita yang Jawa yang kemarin mudik itu akan kembali dari Sumatera kembali ke Jawa. Sebaliknya saudara kita yang Sumatera kemarin menuju Jawa akan kembali ke Sumatera. Itulah yang harus kita amankan sehingga crossing itu kita hindarkan terkait dengan dinamisasi keduanya. Kemudian berdasarkan data yang ada di Ditlantas Polda Banten, kami sampaikan saudara-saudara Jawa kita yang kemarin ke Sumatera kurang lebih 50% lagi yang belum kembali, yaitu kurang lebih 100.000 kendaraan. Baik kendaraan roda 2, roda 4 maupun kendaraan bus dan truk yang lainnya. Lebih seperti itu. Pak Dir, yang terakhir pertanyaannya, mungkin bisa kita berikan informasi juga kepada masyarakat yang sedang menonton saat ini, rekayasa lalu lintas seperti apa yang dilakukan nanti atau mungkin sudah diberlakukan mulai hari ini pada saat arus balik, apakah masyarakat lebih baik mengambil jalur yang mana saja untuk misalnya kembali ke arah Jakarta? Ya, terkait dengan rekayasa lalu lintas kami sampaikan bahwa khusus dari gate Merak sampai dengan pelabuhan itu ada 3 tadi. Namun di jalan arteri dan di jalan tol, rekayasa adalah rekayasa normal seperti biasa. Himbauan kami ke masyarakat yang melaksanakan aktivitas mudik yang sekarang menonton adalah ikuti setiap rambu, setiap rekayasa terbatas yang kita berikan. Insya Allah tidak menyesatkan dan itu akan malah mengakselerasikan para pemudik
menjelang arus balik ini menuju tempat tujuan sampai dengan selamat. Terima kasih. Dan memang untuk prediksi arus baliknya sudah mulai terjadi hari ini sampai tanggal 8 Hari ini nanti ya? Sampai dengan tanggal 8. Karena tanggal 9 kita tahu banyak beberapa kantor, perusahaan swasta yang mungkin sudah memulai aktivitas kerja. Sehingga kita sudah antisipasi dari sekarang. Baik, Kombes Pol Budi Mulyanto selaku Dirlantas Polda Banten. Terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali. Salam sehat Pak Budi. Baik Lia, seperti itu penjelasan dari rekayasa lalu lintas dan memang kalau kita melihat juga di belakang saya belum ada antrian yang berarti untuk di Jalan Cikuasa Atas dan Cikuasa Bawah ini juga masuk ke arah Tol Merak masih terpantau sepi hingga ramai lancar juga. Ini menunjukkan bahwa memang belum ada indikasi-indikasi bahwa akan terjadi kepadatan arus lalu lintas akibat banyaknya penumpang atau kendaraan yang tiba di Pelabuhan Merak. Sementara itu juga untuk masyarakat dihimbau yang akan berangkat dari Pelabuhan Merak ataupun mungkin dari Pelabuhan Bakaheni menuju Pelabuhan Merak dihimbau untuk membeli tiket kapal keberangkatan secara online melalui aplikasi dan juga website Verisi paling tidak H-1 atau 1 hari sebelum keberangkatan karena ditegaskan kembali bahwa pelabuhan tidak lagi menjual tiket kapal secara langsung di pelabuhan ini untuk menghindari kepadatan antrian lalu lintas penumpang kendaraan di Pelabuhan Merak ini agar tidak terjadi lagi kepadatan seperti yang terjadi pada saat jelang Lebaran atau arus mudik kemarin. Lia. Arus balik dari jalur laut tepatnya di Pelabuhan Merak Banten dan sebelumnya juga ada laporan pantauan arus balik lewat jalur udara tepatnya di Bandara Soekarno Hatta. Ada Desi Aritonang di Tangerang Banten. Selamat siang teman-teman, selamat bertugas kembali.